Itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Mereka bilang kapal induk itu simbol era lama. Mereka bilang drone cuma pelengkap. Tapi bagaimana jika Indonesia justru menggabungkan dua era berbeda menjadi senjata yang tidak pernah dibayangkan siapapun di Asia Tenggara? Bayangkan ini. Di tengah Laut Natuna, radar sebuah gugus tempur asing menangkap pantulan kecil. Terlalu kecil untuk jet tempur. Terlalu cepat untuk drone biasa. Terlalu banyak untuk diabaikan. 5 detik kemudian, sistem peringatan dini mereka overload. Bukan karena satu pesawat, tapi karena 20. Dan semuanya lepas landas dari satu kapal, ITS Giuseppe Garibaldi alias KRI Gajah Mada. Bukan membawa pilot, tapi membawa algoritma. Dan namanya adalah Bayraktar Kızılelma. KRI Gajah Mada, kapal induk tanpa ego. Sekarang kita keluar dari pola pikir lama. Selama ini, pembahasan kapal induk selalu terjebak pada perbandingan tonase. Siapa lebih besar? Siapa lebih banyak jetnya? Siapa punya destroyer pengawal lebih kuat? Itu cara berpikir 1990-an. Jika Indonesia benar-benar memodernisasi Garibaldi dan menamainya KRI Gajah Mada sebagai drone carrier, maka kita sedang berbicara tentang kapal induk tanpa ego. Tidak perlu memamerkan puluhan jet mahal. Tidak perlu catapult raksasa. Yang dibutuhkan hanya satu hal, otak digital. Out of the box-nya di sini. Kapal induk biasanya menjadi pusat kekuatan yang mahal dan rapuh. Tapi jika isinya drone siluman, maka ia berubah menjadi lumbung amunisi hidup. Ia tidak perlu menang duel udara klasik. Ia hanya perlu membuat lawan kewalahan secara matematis. Ini bukan perang dogfight, ini perang statistik. Perang matematika di atas laut. Mari kita jujur. Satu fregat modern mungkin mampu menghadapi 8-12 target udara secara simultan. Itu angka realistis. Tapi bagaimana jika 25 drone datang dari 3 arah berbeda? Sebagian membawa rudal anti kapal, sebagian hanya umpan, sebagian lagi melakukan jamming elektronik. Pertahanan tidak runtuh karena lemah. Pertahanan runtuh karena kapasitasnya ditembus. Disinilah Kızılelma menjadi bukan sekadar drone, tapi instrumen saturasi. Dan ketika kapal induk ringan seperti KRI Gajah Mada menjadi peluncur swarm, ia tidak perlu mendekat untuk menembak. Ia cukup berdiri di belakang layar, membiarkan algoritma bekerja. Kawanan predator digital. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih liar. Bagaimana jika Kızılelma tidak hanya menyerang? Bagaimana jika sebagian drone sengaja mengorbankan diri untuk memancing sistem pertahanan musuh aktif? Begitu radar lawan menyala penuh, drone lain yang lebih siluman masuk dari blind spot. Lebih ekstrim lagi. Bagaimana jika drone-drone itu tidak dikendalikan sepenuhnya dari kapal, tetapi saling berkomunikasi membentuk otak kolektif? Artinya, meski satu drone ditembak jatuh, jaringan tetap hidup. Itu bukan lagi swarm biasa. Itu kawanan predator digital. Dan kapal induk hanyalah sarangnya. Pangkalan udara yang bergerak. Kita bisa berpikir lebih nyeleneh lagi. Indonesia tidak harus menempatkan KRI Gajah Mada di garis depan. Ia bisa berada ratusan kilometer di belakang, tersembunyi di antara pulau-pulau Nusantara. Drone supersonik menjadi tangan panjang yang muncul tiba-tiba di titik konflik. Lawan akan kesulitan menentukan. Apakah ini serangan dari pangkalan darat, dari kapal selam, atau dari kapal induk yang tidak terdeteksi? Ambiguitas adalah senjata. Dan dalam perang modern, kebingungan sering lebih mematikan daripada rudal itu sendiri. Perang psikologis di ruang CIC. Yang membuat konsep ini menarik bukan hanya teknologinya, tapi psikologinya. Kapal perang lawan mungkin mampu menembak jatuh 5 target, mungkin 10. Tapi ketika 20 atau 30 datang dari arah berbeda, tekanan mental awak kapal meningkat drastis. Setiap alarm berbunyi. Setiap radar spike memaksa keputusan dalam hitungan detik. Kelelahan operator adalah celah. Dan perang modern sering dimenangkan bukan oleh yang paling kuat, tapi oleh yang paling mampu membuat lawannya panik dan lelah lebih dulu. Swarm menciptakan tekanan itu. Strategi nakal Indonesia. Indonesia tidak sedang mencoba menjadi Amerika, tidak sedang mencoba meniru Tiongkok. Indonesia sedang mencari celah. Daripada membangun 3 kapal induk raksasa,
Lebih nakal membangun satu kapal induk ringan yang diisi kawanan drone siluman supersonik, bukan terbesar, tapi paling merepotkan. Biaya satu jet tempur modern bisa setara beberapa unit drone tempur. Kehilangan drone adalah risiko operasional. Kehilangan jet berawak adalah pukulan strategis dan moral. Pendekatan ini adalah asimetris, dan asimetris seringkali lebih sulit dihadapi. Software lebih berbahaya dari baja. Inilah bagian yang jarang dibahas. Kekuatan tradisional bisa dihitung. Jumlah kapal, jumlah jet, jumlah rudal. Tapi kekuatan berbasis AI dan swarm sulit diprediksi dampaknya. Hari ini mungkin 12 drone, besok 24, lusa 40. Tanpa menambah tonase kapal, tanpa menambah panjang dek. Upgrade software bisa lebih berbahaya daripada tambah kapal. Dan jika KRI Gajah Mada menjadi platform yang terus berevolusi secara digital, maka ia bukan sekadar kapal perang, ia adalah server tempur terapung. Bukan lagi platform, tapi ekosistem. Jika kita mulai bosan dengan pembahasan berapa ton, berapa rudal, berapa kilometer, mungkin memang sudah waktunya kita ubah sudut pandang. Alutsista modern bukan lagi soal besi dan baja, tapi soal jaringan. Bukan lagi duel satu lawan satu, tapi keroyokan pintar. Dan jika suatu hari KRI Gajah Mada benar-benar berlayar membawa ke Zelelma di atas deknya, maka yang berubah bukan cuma kekuatan TNI Angkatan Laut. Yang berubah adalah cara kawasan memandang laut Indonesia, karena yang mereka hadapi bukan lagi kapal, melainkan pikiran yang terbang,